Pernah nggak sih kamu ngerasa hidupmu kayak ditentukan sama omongan orang? Padahal mereka nggak pernah tahu seberapa keras kamu berjuang. Dan kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Bukan kegagalan, bukan juga kehilangan. Tapi saat kita mulai percaya sama kata-kata orang yang merendahkan kita. Kata-kata yang mungkin bagi mereka cuma basa-basi atau candaan. Tapi bagi kita, itu bisa jadi racun yang pelan-pelan menghancurkan kepercayaan kita. Dan inilah yang disebut insecurity. Perasaan minder, perasaan gak cukup, perasaan yang selalu kalah dibandingin orang lain. Di titik ini, banyak anak muda yang merasa terjebak, bukan karena mereka gak punya potensi, tapi karena pikiran mereka selalu dipenuhi apa kata orang. Bayangin gini, kamu baru lulus kuliah dan belum dapat kerja. Setiap kali kumpul keluarga, ada aja yang nanya, kerja di mana sekarang? Kapan nikah? Kok masih gini-gini aja? Atau mungkin kamu udah kerja, tapi gajimu belum seberapa. Padahal selama ini kamu udah berusaha keras, tapi selalu ada aja yang bilang, cuma segini doang. Nah, kata-kata kayak gini bikin banyak orang kehilangan arah. Kita jadi sibuk membuktikan sesuatu, bukan buat diri sendiri, tapi buat membungkam mulut orang lain. Tapi masalahnya, mulut orang itu nggak akan pernah berhenti. Hari ini mereka komentar soal karirmu, besok soal fisikmu, lusa soal kehidupan pribadimu. Kalau kita terus hidup buat memuaskan orang lain, kita akan capek setengah mati. Aku jadi keinget sama buku Insecurity, karya Alfi Syahrin. Di situ ada satu kalimat yang menurutku nampol banget. Kita sering lupa bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, siapa yang paling kaya, siapa yang paling dipuji, tapi tentang bagaimana kita bisa merasa cukup dengan diri kita. Alfi Syahrin ngajarin kita buat berhenti, bandingin hidup dengan orang lain. Karena pada akhirnya, setiap orang punya garis waktunya masing-masing. Kalau hidup kita terus-terusan diukur dengan standar orang lain, kapan kita benar-benar bisa merasakan bahagia? Aku pernah dapat cerita dari teman. Dia selalu insecure karena fisiknya. Setiap kali ada yang komentar, kok gendutan ya sekarang? Atau kamu gak coba diet? Dia langsung kepikiran berhari-hari, sampai akhirnya dia coba segala macam cara buat nurunin berat badan. Tapi apa hasilnya? Nggak pernah cukup. Karena masalahnya bukan di fisiknya, masalahnya ada di pikirannya. Selama dia masih menyimpan suara orang lain di kepalanya, dia nggak akan pernah bisa ngerasa aku cukup. Dan ini nggak cuma soal fisik. Ada yang insecure karena pekerjaan, karena status sosial, atau karena hubungan. Kita sering banget lupa bahwa yang paling penting itu bukan apa kata mereka, tapi apa kata kita sendiri. Oke, sekarang pertanyaannya, terus gimana cara kita berhenti dari insecure gara-gara omongan orang lain? Dari buku yang pernah aku baca dan pengalamanku sendiri, ada beberapa hal yang bisa kita coba. Yang pertama, sadari bahwa omongan orang lain nggak bisa kita kontrol. Kamu bisa kerja keras sekuat tenaga, tapi orang lain tetap akan mencari celah buat berkomentar. Jadi, fokus aja sama yang bisa kamu kontrol, yaitu dirimu sendiri. Yang kedua, pilih suara yang kamu dengar. Kalau orang yang berkomentarnya cukup bikin jatuh, kenapa harus disimpan di hati? Simpan yang membangun, buang yang menghancurkan. Yang ketiga, bandingkan dirimu dengan dirimu sendiri. Hari ini kamu mungkin belum jadi siapa-siapa, tapi kalau kamu bandingkan dengan dirimu yang kemarin, mungkin ada banyak progres kecil yang harus kamu syukuri. Keempat, kenali value diri kamu. Bukan cuma nilainya, bukan cuma pekerjaanmu, bukan cuma status sosialmu. Kamu punya nilai lebih besar daripada sekedar label dari orang lain. Yang terakhir, bangun circle yang sehat. Cari orang-orang yang bisa dukung perjalananmu, bukan yang selalu meremehkanmu. Sekarang bayangin, kalau hari ini kamu berhenti mikirin omongan orang, dan kamu mulai percaya sama kemampuan dirimu, pasti hidupmu akan terasa lebih ringan. Karena faktanya, kita nggak pernah dilahirkan untuk memuaskan semua orang. Kita cuma butuh jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Aku tahu, insecure itu manusiawi. Semua orang pernah ngerasain. Tapi jangan biarkan itu jadi rantai yang ngikat langkahmu. Ingat, kamu bukan apa yang orang lain katakan. Kamu adalah yang kamu pilih untuk percaya tentang dirimu. Dan seperti kata Alfi Syahrin di bukunya, jangan biarkan rasa insecure menghentikanmu. Karena dunia butuh versi terbaik dari dirimu, bukan versi yang dipaksakan oleh orang lain. So, kalau kamu suka dengan konten yang seperti ini, jangan lupa apresiasi melalui like, komen, dan bisa kamu bagikan ke orang tersayangmu. Bye-bye!